Pasar Blok G mulai ramai sejak subuh. Pedagang menata dagangan, aroma kopi hitam dan gorengan hangat menguar di udara. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada bayang hitam yang mengintai. Robi, gepeng, preman pasar yang wajahnya bopeng akibat luka masa lalu, berjalan angkuh di antara kios dengan dada membusung. Tangannya membawa selembar catatan, daftar kios yang belum setor uang keamanan minggu ini. Di urutan paling atas, tertulis satu nama baru, Rama, kios peralatan rumah tangga. Robi mendekati kios Rama dengan langkah pasti. Beberapa pedagang yang melihatnya langsung menunduk, pura-pura sibuk. Tak ada yang berani menegur, apalagi melawan. Rama sedang menata rak sapu dan ember ketika Robi berhenti di depan kiosnya. Lelaki berusia awal 40-an itu tampak kalem, rambut cepak, tubuh tegap, namun matanya tajam. Robi mengetuk papan meja dengan ujung jarinya, keras, seperti palu pengadilan yang tak mengenal banding. Kios baru ya, suara Robi berat, dingin seperti pisau daging. Di sini ada aturan, tiap minggu setor, untuk keamanan, 200.000 cukup buat jaga kios ini tetap utuh. Rama menoleh perlahan, memandang Robi tanpa ekspresi. Suara pasar seakan meredup. Maaf, saya tidak ikut aturan yang tidak tertulis, jawabnya tenang. Seketika wajah Robi berubah, matanya melotot, rahangnya mengeras. Lu kira ini lelucon? Gue kasih waktu 3 hari. Kalau nggak mau setor, kios ini bisa gue bikin rata kayak lapangan futsal, ancamnya sambil menjentikkan jari ke arah dua anak buahnya di belakang. Namun Rama hanya diam, memungut sehelai sapu yang terjatuh dan meletakkannya kembali di rak. Kau bisa coba, tapi kadang, yang kamu kira mangsa, justru bisa jadi pemangsa. Suara Rama pelan, tapi menohok. Kata-katanya membuat Robi mengernyit, tak mengerti apakah itu ancaman atau ejekan. Pedagang lain menahan napas. Mereka belum tahu siapa Rama sebenarnya, hanya mengira dia pria pendiam yang tak banyak bicara. Tapi yang pasti, belum pernah ada yang berani bicara seperti itu pada Robi dan tetap berdiri dengan wajah datar. Robi mendengus keras, lalu berbalik. 3 hari, Bang Sapu. Abis itu, kita lihat siapa yang jadi pemangsa. Ia pergi dengan tawa dingin, diiringi anak buahnya yang mengedarkan pandangan mengancam. Tapi di balik tawa itu, ada rasa tak nyaman. Entah kenapa, tatapan Rama tadi terasa seperti tatapan orang yang pernah melihat kematian dari jarak dekat. Dan memang benar, Rama pernah menatap kematian, bahkan, pernah mengalahkannya, di dalam ring, di tempat yang tak pernah dibayangkan oleh preman pasar seperti Robi. 3 hari berlalu seperti bayangan senja yang perlahan memanjang, lalu lenyap. Robi menunggu, dan hari ketiga ia datang dengan penuh keyakinan bahwa kios Rama akan tunduk seperti yang lain. Tapi alih-alih menemui amplop berisi uang, yang ia temukan hanyalah pria yang sama, sedang duduk santai menyapu lantai kios dengan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada kegugupan, hanya ketenangan yang membuat Robi merasa sedang berdiri di depan seseorang yang tak bisa dibaca. Mana setorannya? Tanya Robi dengan nada mulai meninggi. Pedagang lain pura-pura sibuk, tapi diam-diam memperhatikan dari balik kios. Beberapa merekam diam-diam dengan kamera ponsel. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa. Ini akan jadi hari ketika Robi mempertaruhkan reputasinya. Rama menatapnya, lalu menggeleng. Saya sudah bilang, saya tidak membayar sesuatu yang tidak punya dasar. Tidak ada aturan resmi, tidak ada kwitansi, tidak ada kewajiban. Seketika wajah Robi merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan umum, di wilayah kekuasaannya sendiri. Lu pikir ini kantor pajak? Gue kasih lo kesempatan buat hidup nyaman, lo malah ngeremehin. Salah satu anak buah Robi maju, tangannya sudah mengarah ke ember dan rak sapu. Tapi sebelum sempat menyentuh apapun, Rama berdiri. Gerakannya cepat dan presisi, hanya dengan satu dorongan kecil, pria itu terhuyung dan jatuh mengenai tumpukan ember. Suara benturan itu seperti gendang perang, memecah suasana pasar. Robi terkejut, tapi masih menahan diri. Ia menatap Rama dengan mata sempit. Oke, lo mau main keras. Gue bisa lebih keras. Tapi ingat ini baik-baik. Lo bukan orang pertama yang coba ngelawan gue. Tapi bisa jadi, lo yang pertama bakal gue bikin nyesel seumur hidup. Rama mendekat, berdiri hanya sejengkal dari wajah Robi. Dulu, saya pernah membuat pria 2 kali lebih besar darimu tak bisa berjalan seumur hidup. Bukan karena saya sombong, tapi karena dia pikir kekerasan adalah cara satu-satunya. Jangan ulangi kesalahan itu.
Kata-katanya tak meledak, tapi menusuk. Robbie diam, lalu pergi. Tapi langkahnya kali ini terasa ragu, seperti sedang menarik diri dari api yang belum dikenalnya. Di belakangnya, beberapa pedagang mulai berbisik. Siapa sebenarnya Rama? Mengapa ia bisa begitu tenang saat berhadapan dengan preman paling ditakuti di pasar? Satu hal pasti, sejak hari itu, bayang-bayang keraguan mulai menghantui nama besar Robbie Gepeng. Dan Rama, tanpa menyadari, baru saja menyalakan api perlawanan di tengah pasar yang lama terbungkam oleh ketakutan. Malam itu, pasar Blok G telah lengang. Lampu-lampu redup menyinari lorong-lorong yang sepi, hanya terdengar bunyi tikus berlarian di balik tumpukan karung. Namun dalam kegelapan, dua bayangan bergerak cepat mendekati kios Rama. Mereka adalah anak buah Robbie, Beno dan Dika, dua preman jalanan yang terkenal nekat dan tanpa ampun. Robbie mengirim mereka dengan satu pesan, hancurkan kiosnya. Biar dia tahu, gue nggak main-main. Dengan linggis di tangan, Beno menyeringai lebar. Gampang ini mah, paling cuma tukang sapu sok jago. Dika mengangguk, lalu mengintip ke dalam kios. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka mulai merusak papan dinding kios, mencabut rak, dan memecahkan pot plastik dengan tawa puas. Namun, satu hal yang mereka lupakan, Rama bukan orang biasa. Tanpa suara, Rama muncul dari balik pintu samping. Cahaya lampu neon yang temaram memantulkan bayangan tubuh tegapnya. Ia mengenakan kaos hitam ketat, otot-ototnya masih terjaga meski sudah lama pensiun dari ring. Sudah puas. Suaranya pelan, tapi membuat keduanya terlonjak. Beno refleks mengayunkan linggis, namun Rama menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya dalam satu gerakan cepat. Beno menjerit kesakitan, lalu roboh setelah satu tendangan ke ulu hati. Dika mencoba kabur, tapi Rama berlari mengejarnya dengan kecepatan mengejutkan. Ia melompat dan menjatuhkan Dika ke tanah dengan teknik bantingan yang sempurna. Dika terkapar, tak mampu bangun. Suara gaduh membangunkan beberapa pedagang yang tinggal di los belakang. Mereka hanya bisa terdiam melihat dua preman yang selama ini mereka takuti, kini tergeletak tak berdaya di kaki seorang pria pendiam yang selama ini dianggap biasa saja. Rama tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menarik nafas panjang dan duduk kembali di kursi kayu, seperti tak terjadi apa-apa. Esok paginya, berita itu menyebar lebih cepat dari matahari yang naik. Video dari pedagang yang sempat merekam aksi Rama tersebar di grup-grup WhatsApp. Suara kekaguman dan keheranan menggema di antara obrolan pedagang, dia itu bukan orang biasa, kayaknya mantan militer, bukan. Katanya dia pernah jadi petarung luar negeri. Sementara itu, Robbie mendengar kabar dari anak buahnya yang kembali dalam keadaan lebam dan penuh luka. Ia terdiam sejenak, mengepalkan tangan, menahan kemarahan yang membara. Ego dan reputasinya hancur di depan gengnya sendiri. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tapi yang belum ia sadari, ia bukan sedang berhadapan dengan tukang sapu. Ia sedang menantang seorang pria yang pernah bertarung dengan maut, dan selalu menang. Di warung kopi ujung pasar, pagi itu suasana berbeda. Biasanya obrolan hanya seputar harga cabai dan dagangan sepi, tapi kali ini nama Rama menjadi topik utama. Pedagang tua, muda, sampai tukang parkir ikut bergosip. Tak sedikit yang membuka ulang video pertarungan malam tadi. Gerakan Rama yang cepat dan presisi membuat banyak orang geleng kepala. Itu bukan gerakan orang biasa, ujar Pak Ujang, pedagang kelontong senior yang telah 20 tahun berjualan di pasar Blok G. Pak Ujang, dengan kopi hitam di tangan, menyipitkan mata seolah menggali memori lama. Gaya bertarungnya mirip almarhum anak saya dulu, waktu masih ikut MMA, tapi lebih bersih, lebih tenang. Sejak itu, rasa penasaran menjalar. Siapa Rama sebenarnya? Dari mana ia belajar ilmu bela diri seperti itu? Tidak ada yang tahu persis. Yang mereka tahu, pria itu datang 3 bulan lalu, menyewa kios kecil tanpa banyak bicara, dan mulai berjualan seperti orang biasa. Sementara itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Rama duduk sendiri menatap foto lama. Di dalam bingkai kayu itu, terlihat dirinya mengenakan sabuk juara MMA kelas ringan, berdiri di tengah ring dengan senyum tipis. Tapi di balik senyum itu, ada kenangan kelam. Ia pernah menjatuhkan lawan dengan satu pukulan maut, dan lawan itu tak pernah bangun lagi. Sejak kejadian itu, Rama meninggalkan dunia pertarungan. Ia merasa bersalah, dan memutuskan hidup sebagai orang biasa. Damai, lurus, tanpa kekerasan.
Namun damai tidak bisa dicapai di tempat yang dikuasai oleh ketakutan. Dan sekarang, ia tahu bahwa diamnya hanya mengundang lebih banyak ancaman. Robbie adalah representasi dari dunia lama yang selalu ia hindari, dunia yang memaksa untuk bertarung, meski tak ingin. Ia menghela napas panjang. Saya sudah cukup lama diam. Mungkin sekarang waktunya berdiri, gumamnya lirih. Sore harinya, Rama berjalan menyusuri pasar. Banyak mata menatapnya penuh hormat dan penasaran. Beberapa pedagang memberanikan diri menyapa. "Pak Rama, makasih ya, udah bikin pasar agak tenang," kata seorang ibu pemilik kios sayur. Rama hanya mengangguk dan tersenyum singkat, tak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Di sisi lain, Robbie yang merasa dipermalukan kini mulai gelisah. Ia tidak hanya kehilangan respek dari anak buah, tapi juga kehilangan kendali atas pasar. Ia duduk di base camp-nya yang remang, menatap meja dengan tatapan kosong. Siapa sebenarnya orang itu? Geramnya, salah satu anak buahnya, yang mengaku pernah melihat Rama di televisi dulu, mencoba mengingat. "Bang, itu orang mirip petarung MMA yang dulu viral. Yang lawannya meninggal di ring." Kalimat itu membekukan ruangan. Robbie menatap anak buahnya, perlahan berdiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa takut mulai menyusup ke dalam dadanya. Bukan karena pukulan atau kekalahan, tapi karena kesalahan yang fatal, memancing singa yang ingin hidup sebagai kambing. Dan pasar Blok G, mulai bersiap menyaksikan sejarah baru. Sebuah konflik yang tak hanya soal uang atau kekuasaan, tapi tentang harga diri, masa lalu yang kelam, dan keberanian untuk menebusnya. Robbie berdiri di atas meja kayu yang sudah usang di tengah lapak kosong. Sore itu, ia memanggil semua anak buahnya dan beberapa preman dari pasar sekitar. Dengan suara lantang, ia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Besok pagi, di pelataran parkir pasar, gue tantang Rama duel 1 lawan 1. Kalau dia menang, gue pergi dari sini. Tapi kalau dia kalah, semua kios tunduk di bawah gue, termasuk dia." Suasana mendadak hening. Tak ada sorak-sorai seperti biasa. Banyak yang justru saling pandang, ragu dan khawatir. Ini bukan Robbie yang biasanya. Ini Robbie yang sedang mempertaruhkan segalanya. Berita tantangan itu menyebar seperti angin ribut. Para pedagang yang biasanya hanya sibuk jualan kini menantikan duel seperti mereka menantikan tontonan akbar. Grup WhatsApp pedagang pasar Blok G penuh dengan pesan, meme, dan spekulasi. "Robbie bakal bonyok," tulis seseorang. "Jangan salah, dia pernah ngalahin 2 preman pelabuhan loh." Balas yang lain. Tapi satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada Rama. Ketika kabar itu sampai ke Rama, ia hanya menatap lurus tanpa emosi. Ia tahu pertarungan ini bukan sekadar soal gengsi. Ini tentang ketenangan pasar, tentang hak para pedagang kecil untuk berdagang tanpa ancaman. Ia bisa saja menolak, tapi penolakan hanya akan membuka pintu bagi kekacauan yang lebih besar. Dengan tenang, ia menjawab kepada salah satu pedagang yang bertanya, "Saya terima. Besok pagi saya datang." Malam itu, Rama mempersiapkan dirinya dengan ritual lama yang sudah bertahun-tahun ia tinggalkan. Ia berdiri di tengah ruangan, mulai melakukan gerakan pemanasan dan pernapasan yang dulu menjadi bagian dari rutinitas sebelum naik ke atas ring. Setiap gerakan mengingatkannya pada masa lalu, pada sorak-sorai, pada luka, dan pada darah. Tapi kali ini, tidak ada penonton. Tidak ada sabuk juara, hanya harga diri dan keadilan. Sementara itu, Robbie juga mempersiapkan dirinya, tapi dengan cara berbeda. Ia minum lebih banyak dari biasanya, berteriak-teriak di depan anak buahnya untuk menutupi ketakutan yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia memandang bayangan di cermin dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih raja. "Gue preman pasar, bukan pecundang," teriaknya, meski suaranya lebih terdengar seperti meyakinkan diri sendiri daripada siapapun. Pagi harinya, pasar Blok G berubah seperti arena. Para pedagang memarkirkan gerobak mereka membentuk lingkaran di sekitar pelataran parkir. Suasana tegang, wajah-wajah penuh antisipasi. Bahkan beberapa petugas keamanan pasar ikut mengawasi dari kejauhan, tapi tak berani mencampuri. Ini bukan urusan biasa, ini urusan dominasi. Urusan siapa yang akan menentukan arah pasar ke depan. Tepat pukul 8, Rama datang. Ia mengenakan kaos polos dan celana training, wajahnya tenang seperti biasa. Robbie sudah menunggu,
mengenakan jaket kulit dan sarung tangan besi yang sering ia pakai untuk menakut-nakuti. Sorak-sorai pecah ketika keduanya berdiri saling berhadapan. Tapi di balik keramaian itu, suasana justru terasa seperti menjelang badai besar. Dua dunia kini berhadapan, satu berasal dari jalanan, dibangun dengan ancaman dan ketakutan. Yang satunya lagi berasal dari ring pertarungan, tempat di mana nyawa bisa jadi taruhan. Dan di antara mereka, pasar Blok G menjadi saksi, bahwa pertempuran sejati bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keberanian untuk berdiri, bahkan saat masa lalu mencoba menarik kembali ke dalam kegelapan. Langit mendung menggantung di atas pasar Blok G pagi itu, seolah ikut menahan napas bersama ratusan pasang mata yang menyaksikan. Di tengah pelataran, Rama dan Robi berdiri saling menatap, hanya berjarak 1 meter. Tak ada wasit, tak ada aturan tertulis, yang ada hanya dendam, harga diri, dan pertaruhan atas ketenangan pasar. Rama berdiri tegap dengan napas teratur, sementara Robi menggertakkan gigi, berusaha menyembunyikan gugup yang mulai merayap dalam dadanya. Robi menyerang lebih dulu, tinju kanannya melayang cepat ke arah wajah Rama, diikuti tendangan ke arah perut. Tapi Rama menghindar dengan mudah, seperti menari. Ia membaca setiap gerakan Robi seperti membaca buku lama yang sudah ia hafal luar kepala. 2 detik kemudian, sebuah pukulan lurus dari Rama mendarat tepat di dada Robi, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memberi pesan, aku bisa melukaimu kapan saja. Robi mundur beberapa langkah, dadanya sesak. Ia berteriak, jangan cuma ngeles, lawan balik kalau berani. Tapi Rama tetap tenang. Ia tahu, pertarungan sejati bukan soal emosi. Justru ketika emosi menguasai, kekalahan sudah menunggu. Kali ini Rama maju. Kombinasi 2 pukulan dan 1 sapuan kaki membuat Robi terjungkal ke tanah. Sorak-sorai dari para pedagang pecah. Beberapa tidak percaya apa yang mereka lihat, sang preman legendaris kini terkapar seperti anak baru belajar berkelahi. Tapi Robi bukan pecundang, ia bangkit dengan darah mengalir dari sudut bibir. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia mencabut rantai dari pinggangnya dan mengayunkannya ke arah Rama. Suasana riuh berubah tegang, beberapa pedagang panik, tapi Rama menunduk, menghindar, lalu menangkap rantai itu di udara dengan 1 tangan. Dalam 1 gerakan cepat, ia puntir lengan Robi dan menjatuhkannya dengan teknik bantingan MMA klasik. Tubuh Robi menghantam lantai beton dengan suara keras. Ia mengerang, tak bisa bangun. Rama berdiri di atasnya, menarik napas dalam-dalam. Cukup, Robi, kau sudah kalah. Jangan paksa aku jadi orang yang dulu lagi, ucapnya dengan suara dalam. Beberapa detik hening, lalu Robi, dengan napas berat dan tubuh penuh luka, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyerah. Suasana pasar menjadi hening sebelum akhirnya meledak dalam tepuk tangan dan sorakan. Para pedagang berlari mendekat, beberapa menangis, beberapa memeluk Rama. Di mata mereka, pria ini bukan hanya pemenang, ia adalah penyelamat. Bukan karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya melawan sesuatu yang selama ini mereka semua takutkan. Dan di pojok pasar, seorang anak muda diam-diam merekam semua yang terjadi. Bakal viral nih, gumamnya sambil tersenyum. Sementara Rama hanya berdiri di tengah kerumunan, kembali menatap langit. Mendung perlahan tersibak, dan untuk pertama kalinya, sinar matahari menyinari pasar Blok G tanpa bayang-bayang ketakutan. Beberapa hari berlalu sejak duel di pelataran pasar, namun gema peristiwa itu masih terasa kuat. Rama kini tak lagi hanya dikenal sebagai penjaga kios, tapi sebagai pahlawan pasar Blok G. Para pedagang mulai berani membuka lapak lebih pagi, dan tidak lagi takut dengan pungli atau intimidasi. Suasana pasar berubah drastis, tapi di balik ketenangan itu, sesuatu yang gelap masih mengendap, dendam yang belum tuntas. Robi menghilang sejak kekalahannya. Banyak yang mengira ia kabur ke luar kota, menghindari rasa malu. Tapi kenyataannya, ia sedang dirawat diam-diam oleh anak buah setianya di sebuah rumah kontrakan di daerah Cengkareng. Luka fisiknya perlahan membaik, tapi luka di harga dirinya jauh lebih dalam. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Dalam hatinya, 1 kalimat terus berputar, Rama harus bayar mahal. Sementara itu, Rama tetap hidup seperti biasa. Ia menolak ajakan para pedagang untuk menjadi semacam ketua keamanan pasar. Saya cuma ingin jualan dengan tenang, katanya. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Setiap malam, bayangan masa lalu datang mengusik.
Tangannya masih ingat bagaimana ia menghancurkan tubuh Robbie, dan lebih jauh lagi, bagaimana dulu ia menghancurkan lawannya di ring MMA. Luka batin itu belum sembuh. Kemenangan kemarin justru membuka kembali luka lama yang telah ia kubur. Suatu malam, saat hujan turun deras, Rama menerima tamu tak terduga di kiosnya, seorang pria berjas hitam dengan tubuh kekar dan bekas luka di pelipis. "Saya Alan, dulu pelatihmu di Federasi MMA Asia," ucapnya datar. Rama menatap pria itu dengan mata melebar. "Kenapa kau di sini?" Alan tak menjawab, hanya menyerahkan sebuah amplop coklat. "Seseorang ingin melihatmu kembali ke arena. Mereka tahu tentang duelmu dengan preman pasar. Viral sekali, kau tahu." Rama menolak amplop itu. "Saya sudah selesai dengan dunia itu," jawabnya. Tapi Alan tak menyerah. "Kau pikir dunia akan membiarkanmu pergi begitu saja? Apalagi setelah semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Mereka akan datang, Rama. Bukan hanya Robbie, tapi yang lebih besar, yang lebih gelap." Setelah berkata begitu, Alan pergi, meninggalkan Rama sendiri dengan pikiran yang kacau. Malam itu, Rama tak bisa tidur. Ia membuka lemari tua di kamarnya, mengeluarkan sabuk juara MMA yang selama ini ia sembunyikan. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau belum selesai, ya?" Takdir memang kejam, karena meski ia ingin damai, dunia seakan selalu menariknya kembali ke medan tempur. Di tempat lain, Robbie duduk di kursi roda dengan wajah dingin. Seorang pria bertubuh besar berdiri di belakangnya. "Gue mau dia hancur, bukan cuma kalah," bisik Robbie dengan suara serak. Pria itu tersenyum, senyum bengis yang tak menjanjikan apapun selain kehancuran. "Tenang, Bang. Biar anak-anak Jakarta Selatan yang urus dia. Petarung jalanan, lawan petarung ring. Biar kita lihat, siapa yang masih bisa berdiri. Pasar Blok G boleh saja tenang untuk sementara, tapi badai yang lebih besar sedang bergerak di kejauhan. Dan Rama, sekali lagi, harus memilih, terus menghindar, atau berdiri menghadapi semuanya." Malam itu, suasana pasar Blok G kembali terasa dingin meski tidak sedang hujan. Beberapa pedagang mencium hawa yang tidak biasa, seperti ada yang mengintai. Seorang pemuda pengantar sayur ditemukan babak belur di lorong belakang pasar, dengan secarik kertas bertuliskan, "Ini baru permulaan." Ketakutan mulai menyebar, dan bisik-bisik soal orang-orang Jakarta Selatan yang dikirim Robbie mulai menyeruak. Rama pun akhirnya tahu, ini bukan lagi tentang Robbie. Ini tentang geng yang lebih besar, lebih kejam, dan tak peduli siapa yang jadi korban. Rama mulai menyadari bahwa ia tak bisa lagi berjalan sendirian. Ia menemui Alan, pelatih lamanya, dan memintanya untuk berbicara terus terang. Alan menjelaskan bahwa Robbie punya koneksi dengan kelompok petarung jalanan dari Jakarta Selatan, kelompok yang kerap menyelesaikan urusan dengan darah. Mereka bukan preman biasa, tapi mantan atlet gagal, pecandu kekerasan, dan orang-orang buangan yang menjadikan kekerasan sebagai bahasa utama. "Kalau mereka datang, bukan cuma kamu yang dalam bahaya," kata Alan. "Mereka bisa mengacaukan seluruh pasar, atau bahkan lebih luas lagi." Rama terdiam, wajahnya tegang. Ia tahu, keputusan yang akan diambil bukan hanya soal dirinya, tapi soal orang-orang yang telah percaya padanya. Ia tak ingin menjadi pahlawan. Tapi ketika kegelapan mulai merambah, ia tahu, satu-satunya cara mempertahankan terang adalah berdiri di depan. 1 minggu kemudian, kejadian berdarah pertama terjadi. Seorang tukang parkir yang dulu membela Rama diserang di parkiran belakang, ditusuk oleh 2 orang bertopeng. Meski nyawanya selamat, ia kehilangan 1 mata. Kejadian itu menjadi pemicu besar. Para pedagang mulai ketakutan lagi. Beberapa memilih tak membuka lapak. Kios sepi. Ketakutan lama kembali, lebih besar dari sebelumnya. Rama akhirnya berdiri di tengah pasar, memanggil semua pedagang dan warga sekitar. "Saya tahu kalian takut, tapi diam bukan solusi. Mereka ingin kita tunduk, seperti dulu. Tapi selama saya masih bisa berdiri, mereka tidak akan bisa mengambil tempat ini." Ucapannya disambut hening, tapi kemudian seorang pedagang tua menangis dan berteriak, "Kami bersamamu, Rama." Sorakan pun mulai bermunculan, satu persatu. Keberanian itu menular, dan sekali lagi, pasar Blok G bersatu. Sementara itu, di sebuah gudang tua di daerah Cilandak, 6 pria bertubuh kekar sedang berlatih dengan brutal, memukul ban besar, beradu tulang dengan tongkat besi, dan menendang karung pasir hingga robek. Di tengah mereka,
Seorang pria bertubuh tinggi dengan tatapan dingin memandangi foto Rama yang dipaku di dinding. Ini dia, mantan petarung itu. Suruhan Robi minta kita ajari dia cara pensiun, untuk selamanya, katanya dengan suara serak. Kita bawa dia keluar dari bayangannya sendiri. Hari-hari mendatang, Jakarta tak akan tenang. Jalanan akan berbicara, darah akan mengalir, dan di tengah semuanya, Rama harus menghadapi masa lalunya, bukan hanya di ring, tapi dalam dunia yang tidak mengenal aturan. Dunia di mana hanya satu hukum yang berlaku, siapa yang terakhir berdiri, dia yang menang. Malam itu, jalanan sekitar pasar Blok G sunyi seperti kota mati. Semua kios tutup lebih awal. Lampu-lampu sengaja dipadamkan oleh warga, bukan karena takut, tapi sebagai siasat. Rama dan Alan telah menyiapkan perangkap. Mereka tahu para petarung dari Jakarta Selatan akan datang malam ini. Tapi yang tak mereka tahu, mereka datang bukan untuk mengancam, mereka datang untuk membunuh. Pukul 2 dini hari, 6 orang bertubuh kekar memasuki area pasar. Langkah mereka tenang, namun penuh niat jahat. Salah satu dari mereka, yang dipanggil Goro, adalah mantan atlet gulat jalanan yang pernah masuk rumah sakit jiwa karena mematahkan leher lawannya di turnamen ilegal. Cari dia, bunuh, bakar kiosnya, bisiknya sambil tersenyum dingin. Tapi saat mereka menyebar, dari balik gelap, Rama muncul. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyambut salah satu dari mereka dengan tendangan berputar yang menghantam dagu, membuat lawannya tumbang seketika. Pertarungan pun pecah. Tak lagi seperti di ring MMA yang tertib, ini adalah medan pertempuran brutal tanpa aturan. Rama harus melawan bukan hanya kekuatan otot mereka, tapi juga kelicikan dan senjata tajam yang sesekali mencuat dari balik jaket kulit mereka. Alan yang dulu hanya sebagai pelatih, kini ikut bertarung, melempar batu bata ke kepala lawan yang hendak menyerang dari belakang. Perlawanan mereka bukan untuk menang, tapi untuk bertahan hidup. Tubuh Rama mulai dipenuhi luka. Sebuah pukulan besi melukai pelipisnya, darah menetes membasahi wajahnya. Tapi matanya tak goyah, justru semakin fokus. Ia menarik dua dari mereka ke lorong sempit, memaksa mereka bertarung dalam ruang terbatas, strategi klasik MMA yang ia kuasai. Dalam gerakan cepat, ia membanting salah satu ke tembok dan menghajar yang lain hingga pingsan. Nafasnya berat, tapi semangatnya masih menyala. Namun saat ia kembali ke lapangan utama, ia menemukan Alan dikeroyok dua orang, terdesak dan sudah tak berdaya. Rama mengerang marah, mengerahkan sisa tenaganya. Ia berlari dan menerjang, menghantam keduanya dalam satu gerakan berani. Tapi kemudian, dari arah samping, Goro datang dan menghantam tulang rusuk Rama dengan besi panjang. Rama jatuh tersungkur, dunia seakan berputar, tapi dalam pikirannya, terbayang wajah para pedagang, suara anak-anak kecil yang suka membeli permen di kiosnya, dan teriakan pedagang tua, "Kami bersamamu, Rama." Dengan sisa tenaga, Rama bangkit. Ia melepas baju luarnya, tubuhnya penuh luka dan memar. Tapi di matanya, ada api. "Kalau kau mau menghabisiku, kau harus siap aku bawa jatuh bersamamu," ucapnya pada Goro. Mereka berdua lalu bertarung habis-habisan, seperti dua binatang buas. Goro kuat, tapi Rama cerdas. Ia menunggu celah, dan saat Goro lengah, sebuah kuncian leher dipasang erat. Butuh waktu 20 detik, namun cukup untuk membuat Goro kehilangan kesadaran dan ambruk. Hening, tubuh-tubuh kekar itu tergeletak di lantai pasar, tak bergerak. Rama berdiri limbung, tubuhnya goyah. Tapi ia masih hidup. Alan mendekat, meski terlatih, dan menopangnya. "Kau belum kalah," katanya pelan. Dan dari kejauhan, para pedagang yang bersembunyi mulai keluar satu persatu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa bahkan dalam dunia tanpa aturan, kebaikan tetap bisa menang, asal ada yang cukup kuat untuk memperjuangkannya. Pagi itu, pasar Blok G mulai terlihat berbeda. Udara yang biasanya penuh dengan suara, deru mesin dan tawar-menawar pedagang, kini terasa sepi dan penuh ketegangan. Para pedagang yang semalam bersembunyi, kini mulai membuka kios mereka dengan hati-hati. Wajah mereka tak lagi takut, meskipun masih ada perasaan was-was yang menggantung. Mereka tahu, perang ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa ada harapan. Rama berdiri di tengah pasar dengan tubuh yang masih penuh luka. Hanya beberapa hari yang lalu, ia hampir mati di tangan para petarung brutal itu. Namun meski tubuhnya terasa berat dan tubuhnya dipenuhi rasa sakit, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya.
Ia tahu bahwa setiap luka yang ia terima adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar. Ia bukan lagi sekadar petarung yang mencari ketenangan, ia adalah simbol harapan. Dan itu memberi kekuatan lebih dari apapun. Namun, di balik semua kemenangan itu, masih ada sesuatu yang menggantung di benaknya. Robbie, sang pemicu, masih menghilang. Ia tahu, meskipun sudah menghancurkan kelompok petarung jalanan, jika Robbie masih ada di luar sana, pertempuran ini belum berakhir. Dan satu pagi, seperti badai yang datang tanpa peringatan, Robbie muncul kembali. Dengan wajah yang lebih garang dan tubuh yang penuh bekas luka, ia berdiri di depan Rama. "Aku belum selesai denganmu," katanya dengan suara rendah dan penuh dendam. Rama tak kaget, ia tahu Robbie akan kembali. "Kau datang untuk apa? Membunuhku lagi?" tanya Rama datar, meskipun darah yang mengalir di tubuhnya sudah mulai terasa panas. Robbie tersenyum sinis. "Tidak, kali ini, aku datang untuk memberi pelajaran terakhir. Bukan cuma untukmu, tapi untuk semua orang di pasar ini." Ia melirik para pedagang yang mulai berkumpul di belakang Rama, dengan tatapan penuh ancaman. "Kau pikir ini selesai? Kau cuma melawan orang-orang yang lemah. Tapi kali ini, aku membawa pasukan yang lebih besar." Rama hanya tersenyum. Ia sudah mempersiapkan diri untuk hal ini sejak pertama kali Robbie menghilang. Alan, yang berdiri di sampingnya, berbisik, "Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan?" Rama mengangguk perlahan. "Ya, kita lawan dia dengan cara kita. Bukan cuma kekuatan fisik, tapi semangat. Tak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh." Rama tahu, hari ini, mereka akan menghadapi Robbie bukan hanya dengan pukulan, tapi dengan kebersamaan yang selama ini tumbuh di pasar ini. Seiring Robbie melangkah maju dengan senjata di tangan, satu persatu, para pedagang mulai maju di belakang Rama. Ada yang membawa palu, ada yang memegang bambu, dan beberapa dengan pisau dapur yang mereka miliki untuk melindungi diri. "Tak ada yang mundur. Kalian mau berperang, atau cuma bertahan?" tanya Robbie dengan nada mengejek. Tapi jawaban mereka hanya satu, tindakan. Satu demi satu, mereka bergerak, dan sebuah kerusuhan besar mulai terjadi. Rama melangkah ke depan, menatap Robbie dengan tajam. Ia tahu kali ini bukan hanya soal melawan fisik. Ini soal siapa yang akan bertahan dalam kegelapan. Ia menantang Robbie dalam duel terakhir yang tak akan pernah mereka lupakan. Pukulan Robbie datang begitu cepat, tapi Rama menghindar, melompat, dan dalam satu gerakan, ia menghajar perut Robbie dengan tendangan yang membuat lawannya terjungkal. "Ini bukan soal aku atau kamu, Robbie," ucap Rama dengan suara serak. "Ini tentang semua orang yang sudah hidup dalam ketakutan terlalu lama." Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba ada suara keras, sebuah ledakan kecil yang menggetarkan pasar. Beberapa orang terjatuh, dan kepulan debu mengisi udara. Robbie, yang tersungkur, memandang dengan kebingungan. Rama menoleh dan melihat seorang pria bertubuh besar berdiri di tengah jalan, dengan wajah dingin. "Sudah cukup, ini perang yang lebih besar," katanya dengan suara menggelegar. "Robbie, kalian semua adalah pion. Yang sebenarnya datang, adalah saya." Ternyata, Robbie hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Pria besar itu, dengan tawa dingin, adalah pemimpin dari kelompok yang mengendalikan seluruh kekuasaan di balik pasar Blok G. Apa yang baru saja mereka alami hanya permulaan dari perang yang lebih hebat. Dan untuk pertama kalinya, Rama menyadari, pertempuran ini belum benar-benar selesai. Pasar Blok G yang dulu damai kini berubah menjadi medan pertempuran yang tak terelakkan. Setelah kedatangan pria besar yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin di balik segala kekerasan yang terjadi, Rama merasa dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh. Ia dan para pedagang lainnya tidak hanya berhadapan dengan Robbie, tapi juga dengan jaringan kekuasaan yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Mereka yang dulu takut pada preman biasa, kini harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pria besar itu, yang dikenal dengan nama Langit, berdiri tegak di tengah kerusuhan, seolah tidak ada yang bisa mengancam posisinya. "Kalian yang terlalu lama bermain di bawah tanah, kalian pikir bisa melawan kami? Pasar ini sudah lama menjadi bagian dari bisnis kami," katanya dengan suara rendah namun menggetarkan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Ini bukan hanya soal uang atau kekuasaan, ini soal mengendalikan setiap inci dari tempat ini. Kalian hanya pion dalam permainan ini." Rama berdiri tegap meski tubuhnya lelah dan penuh luka. Ia merasakan panas di dadanya, bukan hanya karena rasa sakit,
tapi juga karena amarah yang tak bisa dibendung. Ia menatap langit dengan tajam. Kau mungkin bisa mengendalikan banyak hal, tapi bukan kami, ucapnya dengan tegas. Kami bukan pion yang bisa kau gerakkan sesukamu. Alan, yang berdiri di samping Rama, menambahkan, kami mungkin tidak punya banyak, tapi kami punya keberanian untuk bertarung. Dan itu lebih dari cukup. Langit tersenyum dingin, lalu mengangkat tangan memberi isyarat pada para anak buahnya untuk bersiap. Seketika itu, sekelompok preman bersenjata mulai mendekat, siap untuk menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Tapi Rama dan para pedagang pasar sudah bersiap. Mereka bukan hanya berperang dengan fisik, tapi dengan semangat yang sudah tertanam selama ini. Pedang, palu, dan bambu menjadi senjata mereka. Tidak ada yang mundur. Mereka tahu, ini adalah pertarungan hidup atau mati. Serangan pertama datang begitu cepat. Langit dan anak buahnya menyerang dengan brutal, tapi Rama dan para pedagang melawan dengan gigih. Setiap kali tubuh mereka tertumbuk ke tanah, mereka bangkit lagi, lebih keras. Tak ada yang menyerah. Namun, meski semangat mereka tinggi, pertempuran ini tidaklah mudah. Langit dan pasukannya begitu terlatih, setiap serangan mereka penuh kekuatan dan strategi. Tentu saja, mereka tak hanya berhadapan dengan pedagang pasar, mereka berhadapan dengan petarung lama yang sudah terbiasa berjuang di medan pertempuran nyata. Dalam kekacauan itu, Rama dan Langit bertemu di tengah pasar yang terbakar. Langit menatap Rama dengan mata yang penuh kebencian. Aku sudah lama menunggu saat ini. Kau, yang terlalu percaya diri, akan belajar apa arti ketakutan sesungguhnya, katanya sambil menghunus pisau besar. Rama tidak gentar, ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir, pertarungan yang akan menentukan nasib semua orang yang ia cintai. Tanpa ragu, ia melompat ke depan, menyerang Langit dengan pukulan keras yang langsung menghantam wajahnya. Namun, Langit bukan lawan yang mudah. Ia memutar tubuh, menghindari pukulan Rama dengan kelincahan yang mengejutkan. Dalam sekejap, pisau di tangannya melesat ke arah Rama, menggores kulitnya di perut. Darah mulai mengalir, tapi Rama tak mundur. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia memegang pergelangan tangan Langit dan memutar tubuhnya, menjatuhkan pemimpin itu ke tanah. Ini akhir dari kalian, bisiknya. Menggertakkan gigi. Di belakang mereka, kerusuhan semakin mereda. Pedagang mulai memenangkan pertempuran kecil mereka, sementara anak buah Langit satu persatu jatuh terkapar. Namun meski kemenangan tampak semakin dekat, Rama tahu bahwa ini bukan akhir. Selama Langit masih hidup, ancaman akan terus ada. Ia menatap Langit yang terbaring lemah di bawah kakinya. Kau masih bisa memilih, Langit. Pergi, atau mati di sini bersama anak buahmu. Langit memandang Rama dengan tatapan kosong, lalu perlahan tertawa. Kemenanganmu hanya sementara, pasar ini akan selalu kembali ke kami. Kata-katanya seperti ancaman yang menggantung di udara. Tapi Rama tidak peduli. Ia tahu bahwa, meskipun perang ini belum berakhir, mereka telah memenangkan satu hal yang lebih penting, keberanian untuk melawan. Matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung tinggi yang mengelilingi pasar Blok G, memberikan warna merah menyala yang menyelimuti kawasan itu. Namun, meski hari berubah, suasana di pasar itu tetap dipenuhi ketegangan. Pasar yang sempat terpuruk oleh ketakutan kini mulai pulih, namun jejak pertempuran yang baru saja terjadi masih terlihat jelas. Rama berdiri di tengah jalan yang kini terbalut debu, tatapannya kosong, merenungi apa yang baru saja mereka lalui. Kemenangan ini terasa pahit, meski ia telah berhasil mengalahkan Langit, dirinya tahu, ini bukan akhir dari perjuangan. Para pedagang mulai kembali membuka kios mereka, berusaha melanjutkan hidup yang sempat terganggu. Namun ada satu hal yang tak bisa dipadamkan, kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kau sudah membuat mereka takut, kata Alan yang berdiri di samping Rama, memecah keheningan. Tapi ketakutan mereka akan berubah menjadi kebencian. Mereka tak akan tinggal diam. Rama mengangguk pelan, menatap langit yang mulai gelap. Aku tahu, perang ini belum selesai. Di balik kios-kios yang terbuka, para pedagang saling berbicara dengan lirih. Beberapa dari mereka mulai merasa cemas, seolah-olah mereka sudah memasuki perang yang lebih besar daripada yang mereka sangka. Walaupun Langit dan anak buahnya telah kalah, kekuatan mereka yang tersebar di berbagai tempat membuat mereka merasa seperti burung yang terbang di udara, tanpa sayap. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan pasar ini, dan yang lebih menakutkan, siapa yang akan datang untuk menggantikan Langit.
Rama tahu bahwa ancaman ini belum berakhir. Ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang mereka hadapi selama ini, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih rumit. Ia memutuskan untuk menemui beberapa pedagang yang lebih berpengaruh, mencoba mencari tahu lebih dalam tentang siapa yang sebenarnya menggerakkan roda kekuasaan di balik pasar ini. Tetapi, saat ia mendatangi seorang pedagang tua yang dulu dikenal sebagai informan, Rama menemukan sesuatu yang mengejutkan. Informan itu sudah tak ada lagi. Kiosnya terbakar habis, dan di atas abu kiosnya ada pesan yang hanya bisa dibaca dengan darah, tidak ada tempat untuk pengkhianat. Malam itu, setelah kejadian itu, suasana pasar semakin mencekam. Berita tentang pembakaran kios pedagang tua cepat menyebar, menambah ketegangan di kalangan para pedagang lainnya. Banyak yang mulai curiga, merasa ada tangan-tangan yang lebih besar yang bekerja di belakang semuanya. Rama merasa semakin terpojok. Langit mungkin sudah kalah, tapi kekuatan yang lebih besar kini menunjukkan diri. Ada seseorang yang bermain di balik bayang-bayang, dan itu sangat berbahaya. Keesokan harinya, Rama memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin bisa memberinya jawaban, seorang mantan anggota kelompok langit yang sekarang hidup di pengasingan. Tertarik dengan cerita dari Alan yang pernah mendengarnya, Rama menemukan pria itu di sebuah rumah kumuh di pinggiran kota. Pria itu, yang dikenal dengan nama Jono, awalnya menolak untuk berbicara. Namun setelah melihat kegigihan Rama, ia akhirnya membuka mulut. Langit bukan orang yang paling berbahaya. Dia hanya eksekutor, kata Jono dengan suara serak. Yang sebenarnya mengendalikan pasar ini adalah seorang yang lebih kuat, seorang taipan bisnis yang tak pernah terlihat oleh mata banyak orang. Rama terdiam mendengar penuturan itu. Semua yang ia tahu tentang pasar ini, semua yang ia pikirkan, ternyata hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Tiba-tiba, sebuah suara dari luar terdengar, memecah ketegangan di antara mereka. Seseorang mengetuk pintu dengan keras, dan dalam sekejap, dua orang pria besar masuk ke dalam rumah. Mereka mengenakan masker dan membawa senjata. Waktunya sudah habis, Rama. Datanglah dengan kami, kata salah satu dari mereka. Suara mereka teredam oleh masker yang menutupi wajah mereka. Rama tidak punya banyak pilihan. Ia tahu bahwa jika ia melawan, bukan hanya dirinya yang akan dihancurkan, tetapi juga orang-orang yang telah berjuang bersamanya. Dengan berat hati, ia mengikuti mereka keluar dari rumah, tahu bahwa perjalanan panjang yang penuh bahaya baru saja dimulai. Jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang berkuasa di balik layar semakin jelas, dan Rama harus memutuskan, apakah ia akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan, atau menyerah pada takdir yang sudah ditentukan bagi mereka yang berani melawan. Rama mengikuti dua pria besar itu tanpa kata, langkahnya terasa berat dan penuh keraguan. Setiap detik yang berlalu semakin menambah ketegangan dalam dirinya. Mereka membawanya melewati lorong sempit di pinggiran kota, jauh dari keramaian pasar yang telah ia pertahankan dengan darah dan keringat. Malam yang gelap ini terasa semakin mencekam, seolah-olah dunia sekitarnya semakin menyempit, dan ia hanya menjadi boneka yang digerakkan oleh tali kekuasaan yang tidak bisa ia lihat. Saat mereka sampai di sebuah gedung tua yang tersembunyi di balik tembok tinggi, suasana berubah semakin menegangkan. Salah satu pria itu menekan tombol di pintu besar, dan pintu terbuka dengan bunyi berderit yang mengganggu. Di dalam gedung itu, lampu-lampu remang-remang memberikan kesan suram, seperti tempat yang terisolasi dari dunia luar. Rama tidak tahu apa yang menantinya di dalam, tapi ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang menunggunya. Mereka membawa Rama ke ruang bawah tanah yang penuh dengan ruang-ruang gelap. Suasana di dalamnya dingin, dan aroma lembab memenuhi udara. Di tengah ruangan yang besar itu, seorang pria duduk di kursi besar, mengenakan jas hitam yang rapi dan topi fedora yang menutupi sebagian wajahnya. Di atas meja kayu besar, terdapat tumpukan dokumen yang terlihat sangat penting. Pria itu mengangkat kepala, dan Rama langsung merasakan tatapan tajam yang penuh perhitungan. "Selamat datang, Rama," suara pria itu terdengar tenang, namun ada ketegangan yang tersembunyi di baliknya. "Aku sudah menunggumu." Rama tidak tahu harus berkata apa. Tatapan pria itu seolah menembus dirinya, membaca setiap gerakan dan pikirannya. Ia tahu, ia kini berada di hadapan seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada langit atau Robi. "Kau pasti tahu mengapa aku membawamu ke sini," lanjut pria itu, sambil meletakkan sebatang cerutu di bibirnya. "Aku adalah orang yang mengendalikan segalanya di pasar ini. Semua yang terjadi, dari pertempuran sampai perdagangan,
ada di bawah kendaliku. Kau dan teman-temanmu hanya bagian kecil dari roda besar ini. Rama mengerutkan kening, merasa terperangkap dalam kebohongan yang lebih besar dari yang ia duga. Jadi, langit dan kelompoknya hanya alatmu? Tanyanya dengan suara penuh kebencian. Kau yang mengatur segalanya dari balik layar. Pria itu tersenyum, seolah menikmati pertanyaan itu. Tepat sekali, langit adalah eksekutor, dan kau adalah petarung yang punya semangat. Tapi, apa yang kau punya, Rama, tidak akan cukup untuk melawan kekuasaan yang sebenarnya. Kekuatan sejati ada di tangan orang-orang seperti aku. Kami bukan hanya menguasai pasar, kami menguasai sistem ini. Rama merasa tubuhnya mulai tergetar. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia pertaruhkan untuk melindungi orang-orang di pasar ini, ternyata hanya bagian dari permainan yang lebih besar dan lebih kejam. Aku tidak akan menyerah, kata Rama dengan suara keras, meskipun hatinya mulai diliputi rasa takut. Apapun yang kau coba lakukan, aku akan melawan. Pria itu mengangguk pelan, lalu berdiri dan mendekati Rama. Kau masih tidak mengerti, bukan? Ujarnya dengan suara yang semakin rendah. Ini bukan tentang melawan aku. Ini tentang melawan dunia yang telah aku ciptakan. Dan kau, Rama, sudah terjebak di dalamnya. Di luar gedung, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun yang jatuh ke tanah. Namun di dalam gedung itu, Rama merasakan dunia sekitarnya semakin menutup rapat. Pria itu melangkah mundur dan memberi isyarat pada kedua pria yang membawanya ke sana untuk meninggalkan ruangan. Kau punya waktu 1 malam untuk memikirkan pilihanmu, kata pria itu, sebelum pintu besar yang mengarah keluar ditutup dengan keras. Besok, kita akan lihat apakah kau masih punya cukup keberanian untuk bertahan hidup. Rama berdiri di tengah ruangan gelap, merasakan beratnya ancaman yang baru saja dilontarkan. Dia tahu, ini adalah titik balik dalam perjuangannya. Pilihan yang harus diambil akan menentukan nasibnya dan orang-orang yang ia cintai. Tetapi, di tengah semua kegelapan ini, ada satu hal yang tidak bisa dipadamkan, keinginan untuk bertahan, untuk melawan, dan untuk menunjukkan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kekuatan tak terlihat, masih ada tempat bagi mereka yang tidak takut untuk berdiri melawan tirani. Malam itu, Rama terjaga dalam kesunyian yang mencekam. Gedung yang gelap dan sepi itu seolah menelan seluruh keberaniannya, membuatnya merasa begitu kecil dan terpojok. Meski begitu, pikirannya tetap tajam, penuh perhitungan. Ia tahu bahwa apa yang baru saja diungkapkan oleh pria misterius itu bukan hanya sekadar ancaman kosong. Kekuatan yang tersembunyi di balik semua peristiwa ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghadapinya, maka segala perjuangannya selama ini akan sia-sia. Rama berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, matanya menatap keluar jendela kecil yang menghadap ke jalanan gelap. Pikirannya kembali pada kata-kata pria itu, kau sudah terjebak di dalamnya. Itu bukan sekadar ancaman, tetapi kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Semua yang ia tahu tentang pasar ini, tentang kekuasaan, ternyata hanya seutas benang kecil dalam jaringan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari perangkap ini, atau ia akan menjadi bagian dari roda yang tak bisa dihentikan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terbersit dalam benaknya. Sejak pertama kali berhadapan dengan langit dan kelompoknya, ada satu hal yang terus mengganggunya, apakah benar semuanya hanya permainan yang dikendalikan oleh orang di balik layar? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Sesuatu yang jauh lebih pribadi dan lebih dekat dengan dirinya daripada yang ia sadari. Tiba-tiba, wajah Alan muncul dalam pikirannya. Temannya itu, yang selalu mendampinginya dalam setiap langkah, selalu setia, selalu melawan bersama. Rama berusaha menepis perasaan itu, tapi tidak bisa. Ada sesuatu yang tidak beres. Alan tahu terlalu banyak, dan meskipun ia percaya pada temannya itu, ada banyak hal yang belum ia ketahui. Keberanian yang dimiliki Alan tidak cukup menjelaskan segala kejadian yang terjadi di belakang layar. Apakah mungkin Alan terlibat dalam semua ini? Pikirannya dipenuhi keraguan, tetapi satu hal yang pasti, untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat, Rama harus mengungkap setiap kebenaran, tak peduli betapa pahitnya. Pagi hari datang, membawa sinar matahari yang menghangatkan tubuh, tetapi tidak untuk hati Rama. Dengan langkah mantap, ia menuju ke tempat pertemuan yang telah disepakati sebelumnya. Saat tiba, ia melihat Alan sudah menunggunya di sudut jalan. Rama, ucap Alan dengan senyuman yang seolah biasa,
namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang terasa berbeda. Rama merasa seakan ada jarak yang tercipta antara mereka, sebuah jarak yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. "Mengapa kau terlihat seperti itu?" tanya Alan, memperhatikan ekspresi Rama yang murung. Rama menatapnya dengan tajam, berusaha membaca setiap gerakan temannya. "Alan," katanya, suara penuh ketegasan, "apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Alan terdiam sejenak, seolah terkejut dengan pertanyaan itu, namun kemudian ia mengalihkan pandangannya. "Tidak ada yang kusembunyikan, Rama. Kita harus tetap fokus. Kita akan menghadapinya bersama-sama." Namun, Rama merasakan ada kebohongan dalam kata-kata Alan. Sebelum ia bisa mengungkapkan kecurigaannya lebih lanjut, tiba-tiba sekelompok pria datang menghampiri mereka. Mereka mengenakan masker dan pakaian gelap, sama seperti para pengikut langit. Dengan gerakan cepat, mereka mengikat tangan Rama dan Alan, membawa mereka ke sebuah tempat yang lebih terpencil. Rama melawan, tetapi sekelompok pria itu terlalu kuat. Ketika mereka mencapai sebuah gudang tua, salah satu dari mereka melepaskan masker dan mengungkapkan wajah yang familiar, pria yang dikenal dengan nama Jono, mantan anggota langit. "Alan," Rama berbisik, suaranya bergetar. Kau ada di sini bersama mereka." Alan tidak menjawab, hanya menundukkan kepala, seolah tidak sanggup melihat mata Rama. Jono menatap Rama dengan senyum sinis. "Ternyata, kau sudah tahu banyak hal, Rama. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Alan telah memilih sisi yang benar. Ini adalah langkah terakhir." Rama merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Temannya, yang selama ini ia anggap sahabat, ternyata terlibat dalam permainan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Betrayal, pengkhianatan, menyengat hatinya dengan pedih. "Kau akan menyesal telah datang ke sini," kata Jono, seraya mengangkat senjata. Di mata Rama, dunia itu seolah mulai berputar. Di saat ia merasa paling terperangkap, ia tahu satu hal pasti, ini bukan akhir, ini adalah awal dari babak baru yang lebih gelap dan lebih penuh dengan pengkhianatan yang harus ia hadapi. Suasana di dalam gudang itu semakin mencekam. Rama berdiri terikat, matanya tak lepas menatap Alan yang kini berdiri di samping Jono. Keheningan yang berat meliputi mereka, hanya suara detak jam yang terdengar di ruangan itu. Alan tidak mengangkat wajahnya, seolah enggan menghadapi tatapan Rama. Di sisi lain, Jono, dengan senyum lebar yang menyeringai, mengangkat senjatanya dan mendekati Rama. "Kau pikir kau bisa mengubah segalanya? Aku pikir kau lebih cerdas dari itu," kata Jono, suaranya tajam dan penuh hinaan. Rama menatap Alan dengan penuh kebingungan dan amarah. "Alan, kenapa? Kita sudah berjuang bersama. Kita tidak bisa berada di sisi mereka," seru Rama, suaranya bergetar antara rasa kecewa dan marah. Alan akhirnya mengangkat kepalanya. "Aku tak punya pilihan, Rama. Ini lebih besar dari kita," jawabnya dengan suara yang serak. "Kau tidak mengerti betapa dalamnya semua ini. Kekuatan mereka tak terjangkau oleh kita." Kata-kata Alan seakan menghancurkan seluruh keyakinan yang dimiliki Rama. Semua yang mereka perjuangkan, semua darah dan keringat yang tercurah, ternyata hanya permainan kecil. Dalam catur yang lebih besar, Rama menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kalut. "Bagaimana bisa aku tertipu begitu lama?" pikirnya dalam hati. Dalam hatinya, ia merasa dikhianati, namun di satu sisi, ada perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Jono, yang semakin mendekat, menertawakan kegundahan Rama. "Kau pikir kita ini sekadar gangster pasar yang bisa kau patahkan begitu saja?" katanya dengan tawa dingin. "Dunia ini lebih rumit dari yang kau kira. Alan tahu itu, kami tahu itu, dan kau hanya terjebak dalam perangkap yang tak pernah kau sadari." Rama merasa nafasnya sesak. Ia tahu pertempuran ini bukan hanya tentang mengalahkan satu orang, ini tentang melawan seluruh sistem yang telah ada sejak lama. Namun, dalam kegelapan itu, ada secercah harapan. Di dalam dirinya, meskipun dihantam rasa kecewa yang mendalam, ada tekad yang belum padam. Ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini begitu saja menenggelamkannya. "Aku tidak akan menyerah," ujar Rama dengan suara tegas, meskipun tubuhnya terikat rapat. "Kalian tidak akan pernah bisa mengendalikan kami selamanya." Jono berhenti sejenak, menatap Rama dengan tatapan tajam. "Mungkin tidak hari ini, tapi waktu akan datang, dan kalian akan menyadari siapa yang benar-benar mengendalikan dunia ini." Alan, yang berdiri diam,
merasakan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Ia tahu, ia telah memilih jalannya. Tapi melihat keadaan ini, melihat betapa kuatnya tekad Rama, sesuatu dalam dirinya bergetar. Rama, aku. Alan terdiam, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Ia ingin mengatakannya, tapi bibirnya terasa kaku. Jono yang melihat kebimbangan itu segera menarik perhatian Alan. Jangan ragu, Alan. Ingat siapa kita. Ingat apa yang telah kita korbankan untuk mencapai ini, katanya, suaranya penuh ancaman. Namun, perasaan bimbang yang tumbuh dalam diri Alan tidak bisa disembunyikan lagi. Ia mulai merasakan bahwa apa yang mereka perjuangkan bukanlah kemenangan yang sejati. Di depan matanya, sahabatnya, yang kini menjadi musuh terbesar dalam hidupnya, berjuang mati-matian, meski ia tahu segalanya sudah terlanjur terlambat. Dan saat itulah, satu pilihan penting harus diambil. Ketika Jono melangkah maju untuk menyerang, tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar gudang. Sebuah kendaraan berhenti, diikuti oleh langkah-langkah cepat yang terdengar mendekat. Alan terkejut, dan tanpa sadar, ia menoleh ke arah suara itu. Di luar, sebuah kelompok besar pria bersenjata masuk dengan penuh kesiapan. Mereka bukan bagian dari langit, dan bukan pula bagian dari pasar ini, mereka adalah orang-orang yang telah lama ditunggu Rama. Ternyata, perjuangan Rama belum berakhir. Suasana di dalam gudang yang gelap dan sesak itu tiba-tiba berubah. Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat, menggema di lorong-lorong kosong gedung itu. Rama, yang terikat dengan kuat, memandang Alan dengan tatapan penuh pertanyaan dan kebingungan. Alan berdiri terdiam, wajahnya kosong, seolah-olah ada pertarungan dalam dirinya yang tak bisa dimenangkan. Namun, tiba-tiba, pintu gudang yang semula tertutup rapat itu terbuka dengan keras, mengungkapkan cahaya terang yang menyilaukan. Di luar pintu, tampak sosok-sosok berseragam hitam dengan senjata terhunus. Mereka masuk dengan langkah cepat, mengepung seluruh ruangan. Jono, salah satu dari mereka berseru, langit meminta agar kita segera menyelesaikan ini. Jono menatap orang itu dengan tatapan dingin, kemudian beralih ke Rama dan Alan. Jangan berpikir ini akan berakhir dengan mudah, katanya dengan suara rendah. Siapapun yang datang, mereka hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Rama merasakan ketegangan di udara. Mereka sudah tidak bisa berlari lagi. Tanpa diduga, seseorang dari kelompok berseragam itu maju dan membuka ikatan di tangan Rama. Ia merasa kaget, namun tidak ada waktu untuk bertanya. Hatinya berdegup kencang, matanya terus memindai situasi. Dalam hitungan detik, semuanya bisa berubah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa yang memerintahkan kedatangan orang-orang ini? Apakah mereka datang untuk menyelamatkannya, atau justru untuk mengubur segala harapan yang tersisa? Alan, ujar Rama dengan suara tegas, jika kau masih punya sedikit keberanian, ini saatnya untuk memilih. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pengkhianatan yang tak akan pernah berakhir. Alan menatap Rama, ada keraguan yang jelas terlihat di wajahnya. Namun, sebelum Alan bisa berkata-kata, Jono kembali menyela. Jangan buang-buang waktu, Alan. Pilihanmu sudah dibuat. Kau sudah berada di sisi yang benar. Semua ini untuk kebaikanmu. Namun, kata-kata itu tampaknya tidak lagi mampu mempengaruhi Alan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang mulai terbangun setelah sekian lama terpendam. Sesuatu yang sangat mirip dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu lagi, Rama, ujar Alan dengan suara parau, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu lagi siapa yang benar di antara kita. Kata-kata itu menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya, Alan merasakan perasaan yang sangat asing, penyesalan. Tiba-tiba, salah satu pria berseragam yang berdiri di dekat pintu mengeluarkan perintah tegas, Jono, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menyelesaikan ini. Jono mengangguk dengan keras dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Sementara itu, Rama yang merasa terjepit di antara pilihan yang semakin sempit, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika situasi semakin memanas, tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil dari luar. Pintu gudang yang tertutup rapat itu tergetar, dan debu-debu mulai berjatuhan dari langit-langit. Tiba-tiba, sekelompok pria lain muncul dari balik bayang-bayang. Mereka berseragam dengan pakaian yang lebih rapi, tampaknya dari kelompok yang lebih terorganisir. Cukup, Jono, teriak salah satu dari mereka. Kami datang untuk mengambil alih. Langit sudah tidak lagi mengendalikan apa-apa. Semua orang terdiam,
Tidak ada yang mengerti situasi yang sedang berlangsung. Dalam sekejap, Jono mundur beberapa langkah, wajahnya terkejut dan marah. "Siapa kalian?" serunya. Namun, orang yang baru saja muncul itu hanya tersenyum sinis. "Kami adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kalian hanya alat dalam permainan ini." Rama merasa semuanya berputar. Pengkhianatan demi pengkhianatan terbuka di depan matanya, dan ia tahu satu hal pasti, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Alan yang berdiri di sampingnya tampak hancur, tetapi juga terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar. Pihak yang datang bukan hanya datang untuk mengalahkan Jono dan pasukannya, tetapi juga untuk menguasai seluruh permainan yang sudah terlalu jauh dari kendali siapapun. Langit dan kelompoknya hanyalah pecundang dalam pertarungan yang jauh lebih besar. Dengan langkah cepat, pria-pria yang baru datang itu mulai mengikat tangan-tangan mereka yang sebelumnya bebas. "Kami tidak datang untuk bernegosiasi," kata pemimpin mereka. "Kami datang untuk mengakhiri semuanya." Rama menatap Alan sekali lagi. Meskipun situasi semakin gelap, satu hal yang masih bisa ia pegang, kekuatan untuk bertahan hidup. Dan meskipun Alan berdiri di sisinya, Rama tahu, mereka kini berada di ujung jurang yang lebih dalam.